warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali melalui majelis yang penuh barokah ini, majelis kajian mingguan Arafah Mina. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, ini bapaknya nggak masuk. Bapaknya cuma dua, tapi yang satu sekarang udah jarang masuk nih. Bu, kita absen dulu nih. Waduh. Baik, siap. Baik, ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Kemarin kita masih ingat ya, masih membahas mengenai al-halul murtahilu ya. Atau kalau kita mengaji itu jangan langsung berakhir. Jangan langsung berakhir, akan tetapi kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya ya. Supaya menimbulkan kesan bahwa kita tidak sedang mengakhiri aktivitas kita. Jadi tidak ada khataman khataman selamanya itu tidak ada. Jadi setelah kita selesai langsung kita awali kembali. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan babu zikrud doa al-ma'thur li hifdzil Quran wa tarad wa taratin nisyan, yaitu tentang zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghafal Quran dan juga menghilangkan kelupaan, biar tidak gampang lupa. Qala Al-Hafidh Abul Qasim At-Tabrani fi Mu'jamihi Al-Kabir. Jadi Imam At-Tabrani itu memiliki kitab namanya Mu'jam Tabrani. Jadi kitab hadis itu banyak sekali ya. Ada s- Sahihain, Sahih Bukhari Muslim. Kemudian ada Sunan. Sunan itu ada Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Sunan Nasa'i, ya. Kemudian ada Mustadrak, kemudian ada Mu'jam, ya. Kemudian masih ada juga misal kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tema, ya. Mengenai misal misal hadis-hadis tentang Fadlus Siyam misalnya gitu ya. Fadlu li hifdzil Quran itu banyak sekali. Kemudian ada hadis-hadis yang disusun berdasarkan sifat hadisnya. Kayak misalnya eh, hadis-hadis mutawatir itu dikumpulkan satu kitab. Kemudian ada mungkin arba'in apa namanya hadis-hadis dhaif ya. Itu juga banyak juga dikumpulkan juga. Atau mungkin hadis-hadis qudsi, ahadisul qudsiyah. Banyak sekali itu kitab-kitab tentang hadis qudsi. Yang biasanya kalau Allahu Ta'ala eh, tapi bukan berupa kalau Allah Ta'ala tapi bukan berupa Al-Quran ya. Ya, itu nggak banyak hadis qudsi itu. Kemudian apalagi disusun berdasarkan apa jumlahnya, kayak misalnya hadis Arba'in Nawawi, atau berdasarkan visi dan misi penulisnya menulis hadis itu, misalnya Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Maka kalau ada orang yang bilang
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis, hadis yang mana gitu ya. Itu kadang terlalu menganggap remeh kata-kata kembali ke Quran dan Sunnah. Kembali ke Quran juga nggak nggak semudah itu, bro ya. Quran itu ada 6.000 ayat, 6 ribuan ayat. Kemudian ada 30 juz. Kemudian untuk memahaminya kita membutuhkan ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran ini digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak semudah kembali ke Quran tuh nggak semudah orang baru hijrah terus kembali ke Quran dan Sunnah. Ulumul Quran yang dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Quran juga nggak sekedar satu, 10, 20. Ada puluhan ilmu Quran yang harus dikuasai dan setiap tahun itu berkembang keilmuan ini. Oke, kita lanjutkan. Hadasana Al-Husain ibni Ishaq At-Tustari. Hadasana Hisham ibni Ammar. Hadasana Muhammad ibni Ibrahim Al-Qurashi. Hadasana Abu Salih wa Ikrimah an ibni Abbas. Ini yang untuk yang lagi menghafal Quran atau anaknya, cucunya menghafal Quran, ini bisa diamalkan ya, diringkas terus dicatat untuk diamalkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ali ibni Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, Al-Quran yatafallatu min sadri. Al-Quran ini Ustaz, ya mau tanya sebentar bisa tak? gimana? Itu mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran, itu kok ada narasumber yang menyebutkan enggak 6666, tapi kok 6.236. Itu dari mana ya, Tat? Itu diambil Iya. dari mana? Ya, itu sudah dibahas di grup ibu-ibu Hongkong nih kemarin ya. Jadi gini Bu, singkatnya begini. eh yang pertama perbedaannya, ini sepengetahuan saya, yang pertama perbedaannya ada yang memasukkan Bismillah ini di dalam ayat Al-Quran, ada yang tidak. Tentu Hmm. jumlahnya beda ya. Yang pertama itu. Yang kedua, eh penulisan ayat ini kan munculnya belakangan ya. Penulisan ayat ini munculnya belakangan. Yang sudah qat'i dari Rasulullah itu adalah susunan surat di dalam Al-Quran. Nah, eh, penomoran ayat, ya, penomoran ayat itu muncul belakangan. Jadi eh, ada yang memang penomoran ayatnya itu berbeda. Jadi antara satu qori dengan qori yang lain, riwayat satu dan riwayat yang lain bisa jadi ada perbedaan, gitu ya. Maka jumlahnya bisa berbeda, gitu. Contoh misalnya ada ayat yang panjang banget, ada yang terbagi ayatnya, misalnya, gitu ya. Nah, itu yang membuat perhitungan ayat itu bisa berbeda-beda. Jadi versinya tuh banyak, sama seperti Oh, jadi versi, ada yang memasukkan Bismillah itu dimasukkan ayat gitu ya. ya, Jadi ya, menghitung. Dan kalau yang dulu kan kita dari SD dari apa pengetahuan yang saya 66. dapatkan itu 6666. Terus ini kok Hmm. berkembang kok 6.236 apa itu dia ngitung siji-siji gitu loh. Kan bisa juga kok kita ngitung siji-siji gitu loh. Ngitung Ya. ini ayatnya Al-Qur'an di kita lihat terus dihitung siji-siji atau gimana gitu loh. Saya kok Tapi nggak bisa jelas. bisa monggo dicoba kalau mau dihitung satu-satu dijumlah pakai kalkulator ya nggak apa-apa. Kan ada Oh, jumlah jumlah nggak ayatnya masalah berapa. itu nggak masalah ya Tat. Yang penting nggak ada apa ya ayat yang hilang gitu kan Iya, maksudnya. iya. Jadi itu Maksudnya itu yang pertama yang membedakan pe, penjumlahan penghitungan. itu jumlah Bismillah. Yang kedua di Quran ini ada ayat yang berikutnya ya, yang keberapa tadi ya? Yang berikutnya di Quran ini ada ayat nasih mansuh ya. Ada ayat yang nasih mansuh tetap dibaca, ada yang tidak. Ada yang masih ditulis, ada yang tidak.
Jadi ada di Quran tuh ada ayat yang memang sudah tidak ditulis di dalam mushaf karena sudah dimansuh oleh ayat yang baru. Tapi ada Hmm, ayat itu pernah turun gitu ya. Nah, oke. untuk mengetahui ini itu butuh ulumul Quran namanya ma'rifatul ma'rifatun nasikh wal mansuh, an-nasikhi wal Hmm, mansuh. Jadi, maka kalau ada orang bilang ini tadi konteksnya kan kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran yang mana? Quran itu banyak banget versinya. Kemudian hmm, kita juga butuh ilmu untuk memahaminya begitu ya. Gitu. hmm. Ini kalau misalnya kita tidak hafal gitu toh, misalnya Hmm. seperti saya kan Hmm. tidak hafal gitu kan, iki apa ono sing ilang gitu loh. Ono sing ilang 6.236 dari 666 itu kan banyak banget itu yang selisihnya kan banyak. Iya. Jadi kalau versi yang termudah biar gampang dihafalkan ya 6666 itu ya kan. Iya, Yang dari kecil mudah. itu. G. Oh, Baik. jadi itu karena 666 itu bismillahnya dimasukkan gitu ya, Tan? Ya, makanya versi penghitungan bedanya itu kan antara Bismillah dimasukkan dan enggak ayat yang sudah dimansuh dimasukkan atau enggak gitu ya. Nah, Oke. itu yang membuat berbedanya di situ. Terus ini Tan, boleh ya lagi. Apa? Kalau orang membaca Al-Quran, itu kalau kita tidak dimulai dari ayat, itu kita tidak usah bilang bismillah ya, Tat. Kita misalnya ini sampai surat Al-Qasas ayat 77. Terus besok saya kan mau 78. Kita tidak usah bismillah, tapi ta'awud aja gitu. Itu Ya, menunjukkan kalau ini kita itu dimulai bukan dari awal surat gitu ya, Tat. ya baik. Itu oke baik. Gini, saya jelaskan ya. Ini apa? Ini nempil penjelasan. Tapi dulu sudah pernah nih di Mukadimah. Jadi begini, eh, cara membaca Al-Quran ketika kita berada di pertengahan dari surat. Cara membaca yang pertama ketika di sholat ya. Ketika di sholat yang pertama menggunakan Bismillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian eh, Alam taro ilal mala'i min bani Israel dan seterusnya. Yang kedua, ta'awud saja. Ini di sholat ya. Ta'awud saja tapi dengan sir. Dengan pelan-pelan. Hmm. Tidak usah pakai Bismillah. Nah, kemudian yang kedua di luar sholat, yang di luar sholat itu caranya sama. Jadi dengan mengawali dengan ta'awud saja atau ta'awud plus bismillah. Dua-duanya sunnah. Nah, ada satu yang spesial yaitu di surat At-Taubah. Oke. Di surat At-Taubah itu hanya Tetap pakai disunahkan bismillah. membaca ta'awud saja, tidak membaca bismillah. Adapun kalau di surat-surat yang lain tetap disunahkan membaca bismillah dulu. Gitu, Bu. Iya, berarti kalau kita misalnya ini loh, kita kan ngaji ini toh. Berarti Oke. saya misalnya pertama kali baca, oh besok saya ayat 78, berarti saya nggak usah bismillah. Nggak Langsung usah juga ta'awud nggak aja. apa-apa. Pakai bismillah Tapi juga baik. oh gitu. Ya disunahkan. Jadi itu hanya boleh gitu ya. Karena ada yang mengatakan kalau itu untuk menunjukkan bahwa oh ini kalau tidak dimulai dengan bismillah berarti dia itu memulai di pertengahan surat. Kalau di awal surat misalnya Toha itu harus dengan bismillah gitu loh Mas. Iya, Nggih. nggih. Tetapi Nggih tetap gitu. disunahkan ya, kecuali di Oh sunnah ya. Iya, Untuk tetap bismillah disunah. itu sunnah. Oh nggih nggih. Nggih pun nuwun tat. Nggih. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Al-Quran yatafallatu min sadri kata Sayyidina Ali. Al-Quran ini lepas dari dadaku, artinya hafalannya morak-marik ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan muka kalimatin. Aku akan mengajari engkau beberapa kalimat yanfa'ukallahu bihinna wa yanfa'u ma 'allamtahu. Akan memberi manfaat kepada engkau. Siapa yang memberi manfaat Allah, Allah akan memberi manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Wa yanfa'u dan bermanfaat man 'allamtahu. Memberi manfaat kepada orang yang mengajarkan kepadamu.
Qala 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 na'am, baik. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan baik, bi abi anta wa ummi. Saestu gitu ya bahasanya. Jadi bi abi anta wa ummi itu serius nih gitu ya. Beneran nih gitu ya. Jadi itu apa ya? Itu slang ya, slang bahasa Arab atau apa? Ya pokoknya kalau artinya kan demi ayah dan ibuku gitu ya. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, Sholla lailatal jum'ah. Tadi malam ya. Sholatlah di malam Jumat. Arba'a rokaatin dengan 4 rakaat. Taqra'u fil ula, yang membaca, engkau membaca di rakaat pertama bi Fatihatil Kitab dengan Fatihah wa Yasin dan Yasin. Wa fisaniyah bi Fatihatil Kitab wa Hamim ad-Dukhan. Yang rakaat kedua membaca Fatihah dan Hamim At-Tukhon. Ini mayoritas ibu-ibu Hong Kong udah bisa ya. Hanya saja berani nggak dipakai buat sholat kan gitu ya. At-Tukhon itu sekitar 3 halaman kalau nggak salah. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua At-Tukhon. Ofisa lisah, rakaat ketiga Alif Lam Mim Tanzil, Alif Lam Mim Sajadah ya. Wafir Rabi'ah, Tabarok Al-Mufassal. Surah Al-Mulk. Jadi rakaat ketiga As-Sajdah, rakaat keempat Al-Mulk. Faiza faragta minat tasyahudi fahmadillah. Selesai engkau tasyahud, maka kemudian bertahmidlah. Wasni alaihi, dan memberi pujian kepada Allah. Wasalla ala nabiyyin, dan memberi solawat kepada para nabi. Wastaghfir lil mu'minin, dan memohon istighfar untuk kaum mukminin. Jadi ini kita simpulkan dulu sementara ya. Apa yang dilakukan? Ini ijazah dari Rasulullah, sholat di malam Jumat. Rasulullah mengatakan 4 rakaat. Nah, di hadis lain Rasulullah mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua-dua. Pertanyaannya, sholat yang ini itu langsung 4 apa dua-dua? Kan begitu ya. Kalau kita lihat dari susunan suratnya, sholatnya 4 rakaat, tapi ngerjakannya dua-dua. Taunya dari mana? Taunya adalah Rasulullah tidak pernah sholat dengan susunan urutan surat terbalik. Jadi kalau rakaat pertama surat kedua, berarti rakaat kedua surat ketiga dan seterusnya. Rakaat pertama surat ke 110, berarti rakaat berikutnya 111 dan seterusnya. Maka kalau kita lihat susunan surat di sini, berarti ini sholatnya dua-dua. Tahu dari mana? Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Dukhon. Itu juz 22, 23, kemudian juz 25. Rakaat berikutnya surat As-Sajdah, itu juz 21. Kemudian Tabarak juz 29. Berarti sempat salam dulu baru kemudian sholat lagi. Gitu cara menyimpulkannya. Nah, adapun kalau kemarin ada yang nanya, boleh nggak Ustadz langsung sekali 4 rakaat? Ya boleh aja, nggak masalah. Karena redaksi hadisnya juga 4 rakaat. Tidak disebutkan di situ ada salam. Tapi kalau kita mengambil kesimpulan berdasarkan hanya satu hadis saja, tentu ya kurang kurang optimal ya. Maka kita bisa mengambil hadis yang lain tentang sholat malam dua-dua. Kemudian hadis yang lain tentang Rasulullah tidak pernah sungsang dalam membaca surat setelah membaca Fatihah. Jadi eh, kalau dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholatnya itu dua-dua gitu ya. Kemudian nah ini juga panjang loh ini kalau dikerjakan langsung 4 lumayan lama ini ya. Nah,
Nanti silahkan dicoba ya, yang lagi mau ujian apa, ujian tesis, ujian skripsi, ya, anaknya mungkin ya. Nah, belum hafal Ustadz, ya itulah repotnya. Kalau belum hafal ya pakai mushaf lah gitu ya. Tapi ini namanya mau menguatkan hafalan ya biasanya. Maka kalau di kelas kita di GHM kan saya selalu eh, apa mewajibkan apa enggak ya? Mewajibkan sih sebenarnya ya. Mewajibkan untuk menghafalnya dari juz amma, kemudian 7 surat ini ya. 7 surat yang memang kita perlukan. Salah satunya ya ini Yasin, Hamim Dukhon, Sajdah, kemudian Tabarok, Ar-Rahman, Waqiah, sama satu lagi surah Al-Kahfi ya. 7 surat pilihan. Kemudian setelah sholat ngapain kita eh, membaca tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian isna alaih itu sama ya, tahmid juga atau membaca subhanallah wa bihamdi. Kemudian membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat itu ya. Summa qul, kemudian berdoalah engkau Allahumma arhamni. Ya Allah, muliakan aku bitarkil ma'asi dengan meninggalkan maksiat. Abadam ma abaqaitani, selamanya. Warhamni, warhamni dan muliakan aku min atakallafu ma la ya'nini, dari aku mendapatkan beban yang aku tidak mampu. Warzuqni husnan nadhari, dan berikan aku rizki kebaikan dalam eh, memandang sesuatu fima yurdika anni, dari yang engkau ridhoi kepadaku. Allahumma badi as-samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan wal izzah dan kemuliaan, allati la turam, yang tidak ada kemuliaan sesudahnya. As'aluka ya Allah ya Rahmanu bijalalika wa nurika wajhika antul zima qalbi. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan cahayamu, dengan kemuliaanmu, dengan wajahmu, antul zima qalbi, untuk melazimkan hatiku, hifdza kitabak, untuk memudahkan hatiku itu ya, atau membiasakan hatiku untuk menghafal. Hifdza kitabika kama 'allamtani, menghafal kitabmu seperti engkau ajarkan kepadaku. Warzuqni, dan berikanlah aku rizki an atluahu, untuk membacanya, ala nahwal ladzi yurdika anni, seperti eh, dalam kondisi engkau ridho kepadaku. Wa as'aluka an tunawwara bil kitabi basari, dan aku minta kepada engkau ya Allah untuk memberikan cahaya mataku dengan kitabmu. Wa tutliqa bihi lisani, dan eh, membiasakan lisanku dengan kitabmu. Wa tufarrija bihi an qalbi, dan wa tufarrija bihi an qalbi, dan engkau berikan eh, apa namanya, kelonggaran hati, atau selesaikan masalah-masalah dalam hatiku ya. Wa tashraha bihi sadri, dan engkau luaskan, lapangkan dadaku. Kalau bahasa bahasa doa itu kan bahasa yang minta tapi halus dan sopan gitu ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan letter luck itu kayak agak terlalu majas gitu ya. Majasnya kan terlalu ini, doa ini banyak pujiannya doang ini gitu kan. Jadi Allahumma badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam gitu ya. Itu kan isinya pujian semua. Itu adab berdoa itu, ya kita kayak orang minta itu kan muji-muji dulu kan. Wah, ibu ini cantik, ya bapak ini ganteng, baik hati, suka menolong. Orang kalau udah dipuji seneng. Minta apa? Kamu minta apa sih gitu kan?
Ya sama ini ya. Ini bahasa bahasa doa ini bahasa yang majazi, bahasa yang sangat halus ya. Maka kalau kita terjemahkan kontekstual tekstual itu kayak lebay gitu ya. Lanjut ya. Watas takmila bihi badani dan aku beramal dengan kitab itu dengan badan-badanku. Wa tuqawwiyani ala dzalika wa tu'inani ala dzalika fa innahu la yu'nini ala khairi ghairuka. Dan engkau memberikan kekuatan untuk itu, memberikan pertolongan untuk itu, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan atas perbuatan baik kecuali engkau. Nah, ini sama dengan spirit la haula wala quwata illa billah. Wala yuwaffiq wala yuwaffiqu lahu illa anta dan tidak bisa memberi taufik. Taufik itu petunjuk ya. Maka biasanya taufik dan hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu kekuatan untuk melaksanakan petunjuk itu. Maka taufik hidayat gitu ya jadinya. Faf'al dzalika ini sudah selesai ya doanya. La yu'nini 'alal khairi ghairuka wa la yuwaffiqu lahu illa anta. Nah, nanti bisa di apa? Bisa dicatat, ditulis atau di print gitu ya. Jadikan wallpaper ya. Faf'al maka kerjakan dalika salasata 3 kali. Jumi'a au khamsan au sab'an tahfadhu biidnillah wa ma akhta'a mu'minan qattu. Maka kerjakan 3 kali atau 5 atau 7 kali. Maka Allah akan memberikan kekuatan kepada hafalanmu. Ya. Nah, Fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da dzalika bisabai juma'i fa'akhbarahu bihifdzil Quran wal hadis. Maka kemudian datang Nabi setelah itu dengan 7 kali fa'akhbarahu kemudian mengabarkan kepada Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menghafal Quran dan hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun wa rabbil Ka'bah alima Abul Hasan alima Abul Hasan. Kemudian Nabi mengatakan ini menyumpahi Sayyidina Ali ya. Eh, menyumpahi demi Allah gitu ya akan menjadi orang yang alim Abul Hasan. Abul Hasan itu kan Sayyidina Ali ya. Hada siyaqut Tabrani. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi versinya mungkin banyak ya. Waqala Abi Isa At-Tirmidzi fi Kitab Da'awat. Imam Tirmidzi juga menulis di Sunan Tirmidzi dalam bab Da'awat. Da'awat itu kumpulan dari doa-doa. Hadatsana Ahmad bin Hasan, hadatsana Sulaiman Abdurrahman Ad-Dibsyaqi, hadatsana Al-Walid ibn Muslim, hadatsana Ibnu Juraij an Atha ibni Abi Robah wa Ikrimah maula ibni Abbas an ibni Abbas annahu qala bainama nahnu inda Rasulullah idza ja'ahu ala ibni Abi Thalib ketika datang Imam Ali bin Abi Thalib faqala bi abi anta wa ummi tafallatu hadzal Qur'an min sadri. Quran ini hilang dari dadaku. Fama ajdani aqtaru alaihi. Faqala lahu Rasulullah. Kemudian Rasul mengajarkan, ya, ya Abul Hasan, afalau alimuka kalimatin yanfa'uka bihi, yanfa'uka Allah bihinna, wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu, wa yathbutu ma ta'allamta fi sadrik. Ini isinya sama tapi redaksinya agak beda ya. Qala ajil ya Rasulullah. Endang, keendang gitu ya. Buruan ya Rasulullah. Fa'alimani qala idza kana lailatul jum'ah fa ini satata an taquma fi thulutsail laili akhir fa innaha sa'atun masyhudah. Ketika datang hari Jumat, jika engkau mampu berdirilah di sepertiga terakhir. Fa innaha sa'atun masyhudah itu adalah saat yang disaksikan. Wa du'a fiha mustajab dan doa di dalamnya mustajab. Waqad qala akhi Yaqub li banihi
saudaraku Yakub, saudara Rasulullah ya, kan setiap nabi itu bersaudara. Untuk anaknya, saufa astaghfirulakum rabbi, akan akan diberikan ampunan eh, kepadamu oleh Tuhanku. Yaqulu hatta ya'tiya lailatul jum'ah fa illam tastati faqum fi wasatiha. Kalau tidak bisa ya di pertengahan. Fa illam tastati faqum fi awwaliha. Kalau nggak bisa ya di awal. Fasolli arba'a raka'atin. Salat 4 rakaat. Taqra'u fi rakaatil ula bi Fatihatil Kitab wa surah Yasin. Sama ya. Surat Yasin rakaat pertama, yang kedua surat Hamim Ad-Dukhan, yang ketiga surat Alif Lam Mim Sajdah, yang keempat surat Tabarak. Fa idza faragta min tasyahhud fahmadillah wa ahsinis sana 'ala Allah. Sama ya. Wa shalla alayya wa ahsin ala sairin nabiin. Salawat kepadaku dan kepada eh, semua nabi-nabi, wastaghfiril mu'minin wal mu'minat, minta ampun untuk mukminin dan mukminat, wal ikhwanikal ladzi sabaquka bil iman, dan saudara walladzina sabaquna bil iman itu ya, walladzina ja'um ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu doanya gitu. Tsumma qul fi akhir dzalika Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma baqaitani wa arhamni an atakallafa ma la ya'nini. Sama ya isinya ya, tadi sudah saya bahas. Soalnya nanti direkam, di upload rekam. وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونورك وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونورك وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تستريح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه ini tadi belum ada ya, وأن taghsila bihi badani, dan agar engkau bersihkan dengan kitabmu, dengan Al-Quran, badanku. Fa innahu la yu'nini 'alal haqqi ghairaka wa la yu'tihi illa anta. Sama ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Abul Hasan. Selesai ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ya Abul Hasan, taf'al dzalika thalatha juma'. Kerjakan 3 Jumat. Au khamsan atau 5 Jumat. Au sab'an atau 7 Jumat. uh, Tujabu biidznillah ta'ala. Insya Allah akan, dengan izin Allah akan diijabah. Walladzi ba'athani bil haqq. Demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran. Ma akhta'a mu'minan qattu. Tidak akan apa namanya, salah orang yang beriman sama sekali. Ya, mungkin itu sudah jam 6. Jadi memang Zoom ini saya setting sampai jam 6 ya. Ketika ada jam 6 dia akan bunyi. Demikian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti eh, rekaman saya kirim, kemudian saya kirim juga screenshot dari doa ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Waalaikumsalam. kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Alhamdulillahirobbilalamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Allahumma fikil aqami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih, Ustaz. Kak. Ya.